Kami dari kelompok Sendal Jepit akan menampilkan hasil drama kami yang berjudul Asal Usul Danau Toba. Perkenalkan, nama saya Yeni Putri Ningsih sebagai Putri. Perkenalkan, nama saya Kata Dipa Hamida sebagai Ibu dan Siti. Perkenalkan, nama saya Ripana Priyanto sebagai Samosik. Perkenalkan, nama saya Hitara Validaya sebagai Ibu Toba dan Sati. Perkenalkan, nama saya Susi Puspita Sari, saya sebagai Imam. Perkenalkan, nama saya Daniel Dwi Saputra, berperan sebagai Toba dan Suara Gaib. Selamat menyaksikan. Di sebuah desa di wilayah Sumatera, hiduplah seorang petani bersama ibunya bernama Toba dan Ibu Toba. Pada malam hari, Toba bermimpi buruk sekali. Dalam mimpinya, dia diterkam oleh seekor harimau. Dia pun langsung terbangun. Kira-kira apa maksud dari mimpi itu ya? Ketika Toba sedang memikirkan apa arti dari mimpi itu, tiba-tiba ibunya batuk yang cukup keras, sehingga Toba pun mendengar dan langsung pergi menuju ke kamar ibunya. Ibu kenapa, Bu? Anakku, ibu tidak apa-apa, ibu hanya batuk biasa saja, jangan khawatir. Tapi batuk yang dialami ibu semakin parah. Tadinya batuk biasa menjadi batuk darah. Tidak, Bu, Ibu sangat kesakitan. Ayo sekarang kita tetapi, Bu. Ibu sudah tidak kuat lagi, nak. Ajal ibu sudah dekat. Kalau begitu biar Toba saja yang ke tabib ya, Bu. Tidak usah, nak. Mungkin 5 menit lagi ibu sudah tidak ada. Jangan bicara begitu, Bu. Sudahlah, naik. Kamu jaga diri sendiri. Doakan yang terbaik untuk ibu ya, nak. Baiklah, Bu. Toba ikhlaskan Ibu pergi bersamanya. Pada suatu pagi yang cerah, Toba memancing di sungai. Ya Tuhan, mudah-mudahan hari ini saya mendapatkan ikan yang besar dan berisi. Amin. Beberapa saat setelah kayu yang dilemparkan, kayu tersebut bergoyang-goyang, lalu ia segera menarik kayunya. Setelah ditarik, ternyata Toba mendapat ikan yang besar dan cantik. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberikanku ikan yang besar dan cantik ini. Pasti emas sekali bila aku makan nanti. Toba pun mencari kayu bakar untuk membakar ikannya tadi. Toba menyimpan ikannya itu di dalam ember. Ketika Toba datang membawa kayu bakar, dilihatnya di dalam ember tidak ada apa-apa. Aduh, di manakah ikan besar dan cantik itu? Apakah ia dimakan kucing? Tidak ada yang memakan aku, Pak. Aku adalah putri dari kerajaan yang ditutup jadi ikan. Siapa yang bicara itu? Tenang, Pak. Aku manusia sama seperti engkau. Aku sangat berutang budi padamu, dan untuk membalasnya aku bersedia menjadi istrimu. Benarkah itu? Tentu saja. Namaku Toba, senang bertemu denganmu. Lantas namamu siapa? Namaku Putri, senang bertemu juga. Mari kita pulang. Tapi Toba, ada satu hal yang harus kamu rahasiakan tentang diriku, yaitu tentang asal usulku. Jika kau menceritakannya kepada orang lain, akan ada bencana besar di desa ini. Baiklah, aku akan merahasiakannya. Ketika mereka memasuki desa Toba, ada beberapa orang yang tidak suka kehadiran Putri. Imam, kau tidak tahu itu siapa saja sih. Ketawa bahwa pulang seseorang cewek, bodinya mantap. Nah ya, pasti tidak pakai pelet. Biar si cewek itu kelopak-kelopak kepadanya. Kau kan tahu, Toba itu si pupuk alias bisa ngaku. Oh iya, Toba itu pupuk alias sejelaku. Setelah kita pulang, cici aku melihat mereka. Yuk. Toba dan Putri mendengar perbincangan mereka, tetapi mereka mengabaikannya. Mereka pun pulang dan menjadi pasangan suami istri. Kebahagiaan mereka bertambah
bertambah ketika lahirnya anak mereka, yakni yang bernama Samosir. Menjelang beberapa tahun kemudian, Samosir menjadi anak yang gagah tetapi nakal. Suatu saat ibu menyuruh Samosir mengantarkan bekal bapaknya ke ladang. Samosir, bantu ibu nak. Apa Bu? Aku tidak mendengarnya. Bawakan bekal ini untuk bapakmu, kasihan dia pasti kelaparan. Ibu saja yang pergi. Ibu sedang masak sir, setelah antarkan. Bu, sini biar sama dirantarkan. Dari awal Samosir tidak niat untuk mengantarkan bekal itu. Sesampainya di pertengahan perjalanan, Jalan ke sawah saja sudah membuatku lelah. Lebih baik memakan saja bekal bapak ini. bekalnya pun dimakan Samosir, tetapi disisakan sedikit untuk bapaknya. Lalu dengan perasaan tak bersalah, Samosir datang dan memberikan bekal kepada bapaknya. Ini Pak, bekalmu. Terima kasih nak. Mengapa makanannya tinggal sedikit sih? Tadi di jualan aku sangatlah kakak. Oleh karena itu, makanan bapak telah aku makan bagian. Tapi tidak semua proseskan. Kan Pak, masih ada sedikit makanan untuk bapak. Kamu pikir bapakmu ini binatang? Dasar anak tidak tahu diuntung. Dasar anak ikan. Samosir menangis lalu berlari pergi menemui ibunya di rumah. Mengapa kau menangis anakku? Benarkah aku ini anak ikanku? Siapa yang berkata begitu nak? Jawab ibu nak. Bapak yang berkata itu Bu. Benarkah itu Bu? Bapak bohong kan Bu? Iya. Iya Samosir, bapakmu itu benar. Ibumu ini adalah seekor ikan sebelum menikah dengan bapakmu dan kau adalah anak ikan. Sekarang kau tidak usah peduli dengan kata-kata bapakmu itu. Segeralah pergi mengendaki bukit yang terletak tidak begitu jauh dari rumah kita. Dan kau harus memanjat pohon kayu tertinggi yang terdapat di puncak bukit itu. Baik Bu. Tiba-tiba ada suara gaib dari laut. Wah. Suamimu sudah melanggar janjinya. Sekarang kamu tidak bisa hidup di muka bumi ini. Kau harus kembali menjadi ikan. Kau tidak berhak lagi hidup di bumi ini. Setelah mendengar suara gaib, seketika itu juga Samosir dan putri lenyap tanpa jejak. Tiba-tiba langit menjadi gelap dan turun hujan deras disertai petir. Ada apa ini, Sar? Aku tidak tahu, Sur. Aku rasa ada yang aneh pada hari ini. Kau benar, sepertinya ada bencana yang akan melanda desa kita. Ayo kita pergi ke tempat yang lebih aman. Ayo. Tetapi semua sia-sia. Beberapa saat kemudian desa itu digenangi oleh air. Kemudian dari orang-orang menamai danau itu dengan nama Danau Toba, dan pulau kecil yang berada di tengahnya dinamai Pulau Samosir. Terima kasih telah menyaksikan drama kami. Semoga bermanfaat bagi kalian. Pesan moral: Kita harus menjadi anak yang baik, sopan, selalu membantu pekerjaan orang tua. Tidak boleh melawan perintah orang tua, menyayangi kedua orang tua, dan tidak egois. janji itu harus ditepati dan jangan diingkari, karena jika diingkari akan ada sesuatu yang tidak diinginkan oleh kita. Jadi orang tua itu harus mengawal pada anaknya, dan jangan kesalahan anak itu harus dibalas dengan kemarahan. Dan marahan itu bisa juga akan merugikan orang lain dan diri sendiri. Berpikirlah sebagai mengucapkan janji, karena janji itu harus ditepati. Dan semua orang itu harus sabar, tapi semua kesabaran itu pasti ada batasnya. Hargai orang lain siapapun itu, dan jangan pernah menaruh kebencian kepada siapapun. Si semua
hal yang dengan kebaikan. Kita dilahirkan untuk hidup damai melewati segala kekurangan di dunia tanpa menyalahkan siapapun. Dan setiap kesalahan anak jangan dibalas dengan amarah. Goodbye.